Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Utami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Di sini saya akan memaparkan dari modul titik 1.1.a.8, yakni koneksi antar materi atau kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1. Pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti banyak memberikan pelajaran dan pengetahuan bagi saya sebagai guru. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. 1. Menuntun atau among. Menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Pendidik ibarat petani. Pendidik menuntun, mengarahkan, membimbing anak agar dapat memperbaiki lakunya. 3. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan bentuk. 4. Menghamba pada anak. Pendidik yang berpusat pada anak. 5. Kolaborasi tripusat pendidikan, yakni adanya kerjasama di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. 6. Penanaman budi pekerti, yakni adanya keselarasan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Selanjutnya, kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama, yang saya percaya tentang murid sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah siswa hanya fokus mencapai KKM saja. Karakteristik siswa kurang saya perhatikan, hanya berharap semua harus terlihat sempurna. Kondisi kelas kurang kondusif karena semangat dan dorongan siswa rendah. Potensi siswa juga kurang saya perhatikan dengan menyamaratakan pembagian tugas saja. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada guru. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya mempunyai pemahaman baru tentang siswa saya, yaitu merubah pola pikir saya bahwa saya sebagai pendidik bukanlah sumber belajar yang paling utama, bukan aktor utama di kelas, tapi di sini guru menuntun siswa untuk belajar aktif, kreatif, dan bisa berkolaborasi dengan siswa lain untuk mendapatkan hal baru. Selanjutnya, tidak lagi memfokuskan pada penilaian kognitif atau hasil akhir. Pendidikan harus menghamba atau berpusat pada anak. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Menghargai setiap pendapat siswa dengan memberi semangat. Berusaha untuk meningkatkan kompetensi agar dapat menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yakni memberikan kesempatan yang luas bagi murid untuk mengembangkan ide kreatif mereka saat pembelajaran. Menerapkan sistem among ing ngarsa sing tulada, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Selanjutnya, belajar menuntun untuk mengembangkan pendidikan karakter siswa melalui kebiasaan positif di sekolah, melalui profil pelajar Pancasila. Merancang pembelajaran yang menarik bagi siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang ada. Belajar menyenangkan dan kreatif dengan sambil bermain. Pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Proses pembelajaran saya, yakni anak lebih pasif dan saya lebih dominan menguasai kelas. Setelah mempelajari modul 1.1,
yang saya dapatkan, proses pembelajaran saya, anak lebih aktif dan saya lebih menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Selanjutnya, saya juga mengajak teman sejawat saya untuk selalu berkolaborasi dalam proses belajar mengajar dan mengajak orang tua siswa untuk menerapkan proses belajar yang berpusat pada anak. Kesimpulan, pendidikan sejatinya harus mampu menuntun anak tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Tujuannya adalah supaya mereka selamat dan bahagia sebagai manusia serta anggota masyarakat. Anak bukanlah sebuah kertas kosong. Pembelajaran yang berpusat pada siswa menjadi catatan penting untuk memaksimalkan segala potensi baik yang ada dalam diri mereka sehingga menjadi pribadi yang berperilaku baik, berbudi pekerti baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.